Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitil kiram. بأن الله يعلي درجات بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويشرنا في جمرتهم وثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المؤلفين والمخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله عن جميع الملائكة المقربين وثم إلى جميع أولياء الله من المشرق والمغرب خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وثم إلى جميع أولياء في الجو المحظورة وثم إلى حضرة خصوصا العالم الفاضل علم حجة الإسلام الإمام الغزالي الطوسي قدس الله سره وثم إلى حضرة Syekhuna al-alim al-fadil alam al-imam Nawawi al-Bantani rahimahullah wa usulihim wa furahim anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah wa thumma ila arwahi jami' ahli al-qubur min al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها وثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا لمشايخنا ومعلمنا والأستاذ قرابتنا ونخص خصوصا إلى ruh sebutin para almarhum orang tua kita, guru-guru kita. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Fatihah sekali lagi buat kita yang hadir di sini. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan zahir dan batin. Allah jauhkan kita dari musibah dan bala. Allah sehatkan keluarga kita di rumah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah qabul segala hajat kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ayyuhal hadirun al-kiram, hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para asatiz, para guru-guru kita bersama yang saya tidak sebutkan satu persatu, bil khusus akhinal kiram wal Ustadz Rodi Budiawan Sahibul Bait, Ketua DKM Mushola Al-Hikmah, yang terhormat beliau Bapak Neban beserta para pengurus aparatur pemerintah Desa Cibuntu, Bapak RW-nya, Bapak RT-nya, para hujjaz, bapak-bapak haji,
tokoh masyarakat, tokoh pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, serta para santri, adik-adik, remaja-remaji yang mudah-mudahan kumpulnya kita pada kesempatan hari ini ada dalam ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha ghafur. Allah telah berikan kesempatan, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di Mushola Al-Hikmah dalam rangka melanjutkan agenda pengajian PMTBR, yaitu salah satu pengajian silaturahmi antar masjid, mushola, majelis ta'lim di Cibuntu, yang mudah-mudahan melalui program pengajian ini silaturahmi di antara kita terjaga. Amin ya rabbal alamin. Bila mana silaturahmi telah terjaga, maka mudah-mudahan rahmatnya Allah diturunkan di kampung kita ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman, Nabi yang mulia, Nabi yang agung. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam buat keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, pengikut tabi'in. Mudah-mudahan kita semuanya beserta keluarga ditetapkan iman Islam kita mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam rangka bulan awal di tahun baru Masehi 2021, minggu kedua. Oleh karenanya patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih titipkan amanah kepada kita, diberikan nikmat panjang umur, alhamdulillah. Maka mari kita gunakan nikmat sehat, nikmat panjang umur ini sebagai media mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan beberapa hal yang telah kita bicarakan pada waktu yang lalu berkaitan dengan anggota-anggota tubuh yang menjadi penyebab kita mendapatkan ridhonya Allah, juga menjadi penyebab kita mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang telah kita paparkan kemarin, malam hari ini insya Allah kita akan menjelaskan anggota tubuh yang namanya lisan. Kita teringat kepada sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amana billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau enggak bisa, mendingan diem. Ngomong ama enggak ngomong diawali dengan iman kepada Allah dan kepada hari akhir. Betapa hebatnya ini masalah bicara, sehingga diawali dengan kemasan keimanan kepada Allah. Jadi bicara itu dalam agama Islam ada aturannya, sehingga kita akan jelaskan insya Allah bagaimana dampak positif negatif lisan terhadap kehidupan di dunia hatta kehidupan di akhirat nanti. Bagaimana pengaruhnya, dominasinya itu lisan, baik buat diri sendiri maupun buat orang lain. Kita lanjutkan keterangan beliau, Al-Alim Al-Fadil Al-Alama Al-Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah dalam kitabnya Maraqiyul Ubudiyah, merupakan syarah dari kitab Bidayatul Hidayah. Maraqiyul Ubudiyah atau tangga-tangga peribadatan atau tingkatan-tingkatan peribadatan. Mangga yang baru nyampe
Wa ammal lisanu fa innama khuliqalaka litukthira bihi zikrullah. Wa ammal lisanu fa innama khuliqalaka litukthira bihi zikrullah ta'ala wa tilawata kitabih. Pada bagian pertama kita akan mencoba memahami fungsi lisan. Jadi setiap Allah menciptakan sesuatu itu mesti ada fungsinya, ada hikmahnya. La khalaqallahu syai'an illa bil hikmah. Seperti mushola al hikmah ini, begitu dibangun tentu ada fungsinya. Di antara fungsinya buat syiar keagamaan melaksanakan sholat berjamaah. Allah menciptakan sesuatu tidak mungkin tidak ada hikmahnya, tidak ada fungsinya. Sampai ke virus corona ada fungsinya. Tidak ada Allah menciptakan sesuatu sia-sia. Sampai ke setan iblis yang Allah ciptakan itu ada fungsinya, ada manfaatnya. Apa manfaat iblis? Apa manfaat corona? Ada hikmahnya. Saya pernah ceritakan suatu waktu Nabi Sulaiman alaihissalam pernah memohon kepada Allah untuk merantai iblis, diikat itu iblis, minta izin. Boleh nggak ya Allah saya ikat itu iblis? Nabi Sulaiman kalau memang diikat sama iblis, diikat sama Nabi Sulaiman itu iblis. Besoknya Nabi Sulaiman itu seorang raja yang kaya raya, yang kekayaannya tiada banding tiada tanding di alam dunia ini, seorang nabinya Allah, tapi punya kebiasaan kerajinan tangan tuh, bikin kerajinan tangan, bikin tas kempek-kempek begitu ya, kemudian dijual di pasar. Begitu nyuruh kepada anak buahnya, prajurit kerajaan agar memasarkan dagangannya ke pasar, dibawa balik lagi tuh utusannya. Ya Nabi Allah, kenapa ente balik lagi? Ya Nabi Allah, di pasar sepi, nggak ada kegiatan. Lah kemana ya? Coba tolong periksa itu masyarakat di kampung pada ngapain. Ternyata orang di kampung nggak ada keinginan bergairah menikmati kehidupan dunia. Semuanya ada yang lagi sholat, ada yang lagi ibadah semua. Nah jadi segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah ada fungsinya. Nggak ada geliat, nggak ada usaha. Iblis diriket mah, dirantai mah. Balik lagi, setiap sesuatu ada fungsinya. Begitu juga dengan lisan, lidah kita. Mari kita lihat penjelasan beliau. Wa ammal lisanu, dan adapun lisan, fa innama khuliqalaka, sesungguhnya lisan itu diciptakan bagi engkau yang pertama, lituktsira bihi zikrullah, lituktsira bihi zikrullah ta'ala wa tilawata kitabih. Fungsi lisan yang pertama agar engkau memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tilawata kitabih, dan membaca kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Wa fi nuskhatin ay al-Qur'an, dalam naskah yang lain tilawatal Qur'an. Fungsi lisan yang pertama, Allah ciptakan lisan kita sehingga kita bisa berbicara. Ini tujuan utamanya diantaranya adalah agar kita banyak zikir, menyebut-nyebut namanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan membaca Al-Quran. Maka kita suka berdoa tuh kalau lagi zikir tuh, setelah ba'da sholat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni an ibadati. Ya Allah, tolonglah hambamu ini agar hambamu ini, lisan ini dijadikan lisan yang berzikir, lisan yang bersyukur, wa husni ibadatik, dan juga termasuk ke dalam golongan orang-orang yang memperbagus ibadah. Kita ini tiap hari ngaji dalam rangka memperbagus ibadah, maka ada tingkatannya ibadah itu.
sampai kepada puncak ibadah. Maka ada para ulama membuat ada namanya kitab Bidayatul Hidayah, ada Al-Bidayah wan Nihayah, permulaan dan akhir. Dan kita tidak akan bisa mencapai puncak ibadah angin melalui tangga-tangga dari awal, yaitu permulaan hidayah, Bidayatul Hidayah. Nggak bisa kita langsung ngomong udah ujian kelas 6 lulus, sementara kita belum melewati kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Maka apabila ada orang yang mengatakan sudah sampai kepada Allah tapi tidak melalui makom syariat, dikatakan batil. Wah, saya mau udah nggak usah lagi sholat, nggak usah lagi ngaji, udah nyampe saya mau kepada Allah. Jadi hakikat tanpa syariat batil. Hadirin bapak para jamaah yang dirahmati Allah, zikir ini ibadah yang paling agung, yang paling besar. Simbolnya sholat. Qul innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Qul innani, katakan sungguhnya aku ini Allah. Jadi yang mengatakan Tuhan kita namanya Allah, asmanya itu Allah, yaitu Allah sendiri dalam Al-Quran. La ilaha illa ana, tiada Tuhan yang wajib disembah illa ana, kecuali ana, aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata, dirikanlah sholat, li zikri, untuk mengingatku. Jadi zikir sebutannya, simbolnya sholat, itu adalah ibadah yang paling agung. Yang sholat itu yang akan pertama dihisab nanti di yaumil qiyamah. Nah, lisan ini diciptakan Allah, fungsi utamanya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan apapun yang keluar dari lidah kita di dalam rangka zikir. Jadi zikir itu bukan kalimat la ilaha illallah, subhanallah, bukan itu saja. Itu mah zikir bil lisan. Ada zikir bil af'al, zikir dengan perbuatan. Ada zikir bil qalbi. Pada hakikatnya setiap kegiatan, perbuatan, ucapan yang itu mengingat kepada Allah, itu adalah bentuk zikir. Bentuk zikir. Ada orang lagi bengong di depan rumah, terus ada orang bawa pacul, umpamanya mau ke sawah. Kemudian ketika melihat ada orang bawa pacul itu, orang teringat, ya Allah, itu orang rajin ya. Bener, itu orang bersyukur banget kepada Allah jadi tukang macul, dia mau berangkat rajin. Kalau begitu saya mau rajin, malu sama Allah. Gara-gara kita ngelihat orang bawa ke sawah bawa pacul, terus kemudian ingat kepada Allah bahwa itu adalah nikmat yang harus digunakan daripada bengong. Nah, itu juga bagian zikir. Maka zikir ini adalah bagian ibadah yang teragung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Simbolnya sholat. Sholat itu tiangnya agama. Kita ziarah kubur. Dengan ziarah kubur, kemudian kita mengingat bahwa yang di dalam kubur itu dulunya hidup kemudian meninggal. Kalau kemudian kita teringat bahwa kita akan seperti itu dan akan bertemu dengan Allah, itu juga zikir. Maka niatkan kalau kita ziarah ke orang tua, ke para guru, ke para kiai, para ulama, para maqam waliullah, maka niatkan dalam rangka kita isti'dad li yaumir rahil, napak tilas, bahwa besok kita akan seperti beliau yang ada dalam kubur. Nah, itu menjadi ibadah yang agung. Jadi ziarah itu menjadi ibadah yang agung kalau niatnya untuk mengingatkan kita bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Akan menjadi salah kalau niatnya salah. Jangankan ziarah kubur ke makam waliullah di masjid, kalau niatnya salah nggak jadi nilai ibadah. Pamannya sholat buat ria-riaan, biar kelihatan sama tetangga umpamanya, biar dilihatin sama mertua, biar dikata sama istri umpamanya, nggak jadi nilai ibadah.
zikir yang kelihatannya zikir, maka banyak amalan-amalan yang bernilai ukhrawi menjadi nilainya nilai duniawi saja. Banyak pahala yang nilainya kelihatan duniawi menjadi nilai akhirat. Banyak amalan-amalan yang sedikit lagi menyampaikan si pelakunya ke dalam surganya Allah, tiba-tiba berubah menjadi amalan yang menyampaikan si pelakunya ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi yang pertama fungsi lisan adalah untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tilawatil kitab aw tilawatil Quran. Membaca Al-Qur'an. Jadi lisan ini gunakan untuk membaca Al-Qur'an. Terlebih kitab suci agama Islam adalah kitab suci Al-Qur'an. Tiada ada kitab di alam dunia ini kitab samawi, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu kitab Injil, Taurat, Zabur, bahkan suhuf-suhuf, sesempurna, seagung Al-Qur'an. Apalagi di saat sekarang ini. Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi nama lain Al-Qur'an Az-Zikra, zikir lagi baik. Bila mana ada orang membaca Al-Qur'an, berarti dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu. Sebaik-baik membaca Al-Qur'an ketika kita sedang sholat. Maka hafalin Al-Qur'annya minimalnya juz amma tuh. Minimalnya lagi At-Takatsur sampai An-Nas. Minimalnya lagi Al-Ikhlas atuh sampai An-Nas, jangan sampai orang hafal pisan. Minimalnya lagi surah Al-Fatihah. Minimalnya lagi Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pengen berlama-lama berbincang-bincang dengan Allah, mi'raj dengan Allah, ya sholatnya lamain bacaannya. Kalau lagi sholat sendirian, kalau lagi berjamaah apalagi jadi imam, ringkesin bacaannya, jangan dipanjang-panjangin. Jangan sholat maghrib umpamanya baca surah Al-Baqarah atau 2 hari 2 malam. Iya, ada aturannya. Apalagi di Cibuntu dan sekitarnya mah orangnya banyak karyawan, waktu istirahatnya sempit. Jangan mentang-mentang hafalannya banyak, umpamanya mohon maaf sholat maghrib bacanya surah Ar-Rahman, beres satu surah, hebat, memang bagus, tapi menjadi nggak elok, menjadi nggak etis itu teh. Jadi ringkesin bacaannya. Apalagi di belakang kita ada orang tua, engkong-engkong, aki-aki, nenek-nenek, ada bocah, ringkesin. Saya pernah ditegur sama emak-emak, sama ibu-ibu ngimamin kelamaan. Pak Ustadz, saya hampir pingsan. Lah, terus nek pingsan orang ngapa orang pingsan? Hampir jatuh. Ustadz ngimaminnya kelamaan. Saya alhamdulillah ada yang langsung negor. Kebanyakan di antara kita mau negor sungkan Pak sama imam tuh. Betul nggak kira-kira? Tuh. Alhamdulillah tuh nenek-nenek conggah murah sama saya ya. Negor. Ustadz katanya kelamaan, saya sampai gemeteran kaki saya kelamaan. Jadi kita memahami jamaah. Kalau mau lama-lama sholat sendirian, lagi sholat sendirian, sholat sunnah, sholat hajat, sholat tahajud, sholat UG, baca mau satu Quran, cakep itu mah. Jadi jangan membaca pada makom yang nggak tepat tuh imam. Apalagi jamaah kita ada engkong-engkong, ada nenek-nenek, ada bocah yang baru tumben. Bocah mah kapan kelamaan loncat dia mah. Jam apa itu? Kirain teh tanda ngopi. Saya mah kalau denger bunyi begini biasa suka trojol begitu. Kita lanjutin. Al-Qur'an, Pak. Kita punya Quran nih mesti. Kalau kita cek rumahnya atu-atu di lemarinya ada tuh Al-Qur'an. Baik yang Quran yang mushaf Quran Arab semua, baik yang terjemahan punya insya Allah. Ya seenggak-enggaknya mah dulu bekasan mas kawin ada ngurun ya. Kalau kita dulu mas kawin seperangkat alat sholat sama Al-Qur'an dulu. Nah itu kita punya Al-Qur'an, kita manfaatkan. Oleh karenanya Rasulullah SAW ketika di Mekah media dakwahnya
yatslu alaihim ayatih. Rasulullah mendakwahkan agamanya di Mekah itu sehingga banyak orang yang masuk kepada agama Islam, diantaranya dengan membacakan Al-Quran. Pakai apa baca Al-Quran? Pakai lisan. Yatslu, memperdengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Jadi metode dakwah. Betapa banyak orang yang masuk Islam nggak kudu pakai diomelin, nggak kudu pakai ditegur-tegur, nggak kudu pakai diperang-perangin, dibacain ayat Quran masuk Islam. Jadi kalau kita menemukan di keluarga kita bocah kita badar, keluarga kita ada yang belum ibadah, kitanya rajin baca Quran di rumah. Yatslu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab. Bersihin akidahnya, ajarin wujud kidam bako, sifat-sifat Allah, sifat Rasul. Wa yu'allimuhumul kitab, jelasin mana ayatnya. Itu dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi. Pakai apa itu semuanya? Pakai lisan. Pangnanya kita paham sama permasalahan, sama pengajian, sama materi karena ada lisan yang terucap. Allah berikan pendengaran juga. Maka ini 7 anggota badan diantaranya ada lisan. Kemarin sudah kita bahas telinga menjadi bagian yang harus kita syukuri di kehidupan di alam dunia yang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu tuh fungsi, aduh nggak jelasin fungsi lisan, satu udah lewat 15 menit. Yang kedua, wa tursyida bihi, dan agar engkau bisa membimbing bihi dengan lisan khalqallahu ta'ala ila tariqih, agar dengan lisan ini kita bisa membimbing kepada makhluk Allah yang lain menuju kepada jalannya. Ayat Qur'annya mah ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wa mau'izatil hasanah. Ajak manusia ini menuju kepada jalannya Allah bil hikmah wal mau'izatil hasanah, omongan yang baik. Pakai apa itu? Pakai lisan. Wah, saya mah bukan ustadz, bukan kiai, bukan penceramah. Beban dakwah ada di pundak kita masing-masing sesuai dengan kapasitas kita. Minimal dakwah buat diri sendiri. Bagaimana dakwahnya buat diri sendiri? Bapak hadirin para jamaah, ketahuilah bahwa musuh yang paling dekat dengan diri kita adalah syahwat kita, diri kita. Maka sebelum kita ngomongin orang lain zalim, bahwa sesungguhnya yang paling zalim itu adalah diri kita. Maka kemudian kita dianjurkan banyak-banyak beristighfar. Jadi media dakwah ini lisan. Ud'u ila sabili rabbik, ajak manusia, makhluk yang lain menuju kepada jalannya Allah. Jalan, bukan kepada Allah langsung, kalimatnya bukan ud'u ila Allah, bukan. Ud'u ila sabili rabbik, kepada jalan. Namanya jalan banyak. Kita mau ke MM, boleh lewat Mario, boleh lewat tol, boleh lewat Cikarang Barat, lewat Ono, Rawajulang. Itu namanya jalan. Kalau ada orang yang mau ke Mario lewat Rawajulang, bagaimana dong? Dia pengen muter-muter murun, jangan diomelin. Ada yang pengen lewat Setu, sono lewat apa namanya, Taman Limo, bahagian lewat Taman Limo. Dia memang janjian dulu kali Taman Limo makan apa namanya itu, karedok murun, ada karedok di sana. Ada yang orang lewat tol, bahagian dia murun bawa mobil lewat tol, punya etolnya. Apaan kita mah jalan kaki, lalu nyampe sini belakang. Boleh, itu boleh, jalan. Jadi jalan mah macam-macam, biarin. Jangan sibuk ngurusin jalan orang. Gitu. Jadi kalimatnya ud'u ila sabili rabbik. Ini mah orang begini salah, ngomong begitu bid'ah, ngomong begini musyrik. Kayak mana itu? Rasulullah SAW ketika di Madinah, makanya mendirikan negara yang namanya Madinah, karena di dalamnya bukan hanya orang Islam, bukan hanya orang
Dari Mekah dan Madinah orang-orang mana-mana datang, bahkan orang-orang Yahudi hidup berdampingan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa, ada Bani Qainudah di Madinah bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Bahkan banyak riwayat yang menceritakan Rasulullah bersahabat bersama-sama dengan orang-orang Yahudi bercengkrama, sehingga menjadi sebuah hadis petunjuk bagaimana Rasulullah menerima hadiah dari orang Yahudi, bagaimana Rasulullah menyuapi orang buta di pasar orang Yahudi. Lah dengan agama lain aja Rasulullah mencontohkan seperti itu, apalagi dengan sesama Islam yang akidahnya percaya kepada Allah yang satu, iman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau di kita diajarin agar menjadi umat yang tengah-tengah, yang kita belajar ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah atau insaniyah. Kalau ada orang yang beda alirannya sama kita, bahkan beda agamanya, ya jangan kesal, jangan benci. Ingat dia juga makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Seluruh apa yang ada di alam dunia ini miliknya Allah, hingga ke orang yang beda alirannya itu juga ciptaan Allah Subhanahu. Tinggal ada waktunya nanti kita berdakwah. Nah, dakwahnya macam-macam metodenya sesuai dengan kapasitasnya. Maka dalam pengajian kita mengenal 3 fikhul. Ada fikhul ahkam, ada fikhul dakwah, ada fikhul hikmah. Orang yang baru nyampe di fikhul ahkam tidak boleh bisa menghukumi fikhul ahkam, fikhul ahkam kepada fikhul hikmah. Nah itu, nah nanti kita lanjutin. Kita tidak membahas itu. Ini para jamaah, yang kedua, fungsi daripada lisan agar kita dengan lisan itu bisa membimbing makhluk Allah yang lain menuju kepada jalannya Allah. Tentu sebelum orang lain kita dulu. Maka cara membimbing menjadi seorang murabbi yang baik, minimal di rumah, lebih baik nyontohin daripada merentah. Waktunya maghrib nih, ayo kita wudhu, sholat, berangkat. Ilok itu yang di rumah orang pada tingkelosot itu. Iya. Jadi ngomongnya begini, ayo pada sholat maghrib kitanya udah wudhu, udah mau berangkat ke musola. Coba kalau kita yang masih nenteng gelas kopi bareng ngerokoknya, bocah pada sholat, lu kayak sholat. Lah bapak itu ngerokok baik, dibalikin. Bocah pada minggir pada sholat maghrib isya. Lah bapak, gua mau nonton sinetron ini. Nah, jadi yang efektif kitanya dulu nyontohin. Rasulullah begitu, dakwanya begitu. Tidak pernah satu perintah pun yang Rasulullah perintahkan kepada umat muslim kecuali Rasulullah sudah melaksanakannya. Maka baru kita bisa antursyida, kita membimbing. Minimal keluarga kita, apaan kita punya keluarga, kita bakal ditanya ke pemimpin kita dalam keluarga. Minimal kita jadi suami dah, bakal ditanya. Hukumnya dayus ketika ada sebuah keluarga satu hari nggak ngomongin agama, harus ngomongin agama. Metodenya macam-macam. Jadi banyak metodenya, caranya. Umpamanya sama istri, kemarin ngelihat nggak ada bocah di masjid itu pinter banget wudunya ya, padahal mah nyuruh istri wudu. Hanya bermain kalimat saja. Jadi nggak melulu. Kalau ada satu kali 24 jam kita nggak ngomongin tuh, jelek itu keluarga tuh. Caranya bagaimana? Nggak mesti ngomongin Quran, ngomongin hati, enggak. Ayo anak-anak, kita makan bersama-sama. Jangan lupa sebelum makan kita berdoa. Ayo tong, kamu yang mimpin doa, bapak ngaminin. Itu ngomongin agama. Ayo pakai sendal sebelah kanan, jangan lupa keluar rumah bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata. Itu ngomongin agama. Kalau mau masuk WC teh pakai kaki kiri, ngomongin agama. Banyak. Itu kita sia-siakan. Fi buyutin adzinallahu an turfa yudhkaru fiha ismuh.
rumah-rumah yang di dalamnya diucapkan zikir. Zikir nyuruh bocah baca doa, makan zikir. Itu terang, rumah itu kelihatan oleh para malaikat di langit seperti cahaya di atas cahaya. Jadi caranya kita mensyukuri nikmat itu nggak usah kudu jauh-jauh piknik ke pegunungan bareng ngelihat alam. Yaitu tafakur alam, tapi di rumah bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan fungsi lisan. Kemudian ketika sudah pandai bersyukur dengan lisan yang ada di hari-hari di rumah kita, pantas aja wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Janji Allah, bila mana kita sudah mensyukuri nikmat yang kecil, termasuk lisan di rumah beserta keluarga, doa bareng-bareng, tawasulan, bocah suruh mimpin qomat anak laki kita, baca Quran yasinnya anak perempuan kita. Nikmat kan begitu. Allah akan tambah kenikmatan itu, kenikmatan yang kita nggak pernah minta. Allah Maha mengetahui kebutuhan kita, yang Allah lebih mengetahui kebutuhan kita sebagaimana melebihi seorang ibu terhadap anaknya. Apa emak-emak asal bocah ngek, wah ini bocah lapar ini, padahal bocah orang ngomong itu. Nah, Allah lebih tahu itu kebutuhan kita. Ditambah nikmat kita, diberikan rizki min haitsu la yahtasib. Jadi rizki itu bukan duit doang, kita kadang-kadang sempit membatasi rizki hanya duit saja, padahal sehat, dijauhkan dari musibah dan bala. Bocah kita selamat, lulus, gampang dapat kerjaan, itu bagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bagian kelihatannya duit, orang-orang dapat 1 juta, kita masih 100.000, tapi kita sehat. Makan timbang sama gorengan, sama timbang lalapan, nikmat rasanya. Orang-orang makan daging apa baik gini kelihatannya nggak nikmat. Nah, itu artinya Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita. Yang ketiga, fungsi daripada lisan. Mata saya rada remeng-remeng ini. Wa tuzhiru bihi ma fi dhamirika. Dengan lisan agar kita bisa tuzhir, bisa menampakkan bihi dengan lisan ma perkara-perkara fi dhamirika yang terlintas di dalam sanubari kita, ai batinika, batin kita. Dengan lisan kita bisa mengutarakan apa yang menjadi kehendak kita, ngomong dengan doa. Maka kita berdoa tuh, omongin doa tuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Doa. Omongin hajat kita, baik hajat agama maupun hajat dunia, karena kita mah memang butuh. Kepada siapa kita meminta? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketahuilah, apapun yang sampai ke diri kita, wasilahnya, perantaranya siapapun, hatta kepada makhluk yang kita tidak cintai, orang yang kita benci sekalipun, itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba orang yang kita sebelin ngasih kerjaan, ngasih info. Orang yang kita benci tiba-tiba menjadi media hidayah buat diri kita. Ketahuilah bahwa semuanya itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi. Maka ada yang bertanya, Pak Ustadz, boleh nggak kita ini kerja, bos kita orang non muslim? Lah nggak apa-apa. Emang di kawasan bos orang non muslim mulu itu? Betul Pak? Orang Jepang, ya mohon maaf, orang Cina, nggak masalah. Karena pada hakikatnya rizki itu miliknya Allah, dititipkan oleh siapa saja, kepada siapa saja. Rasulullah mengajarkan tidak termasuk orang yang bersyukur apabila ada orang diberikan wasilah rizki melalui kewasilahan itu, kemudian tidak mau mengucapkan terima kasih. Enggak termasuk orang bersyukur. Siapa aja orang itu. Kalau datang orang yang nggak dikenal, umpamanya
nganterin duit ke rumah kita, nggak kenal tuh, itu kita kudu ngucapin terima kasih tuh, walaupun nggak kenal, nggak nanyain agamanya apa, nggak nanyain alirannya apa. Saya suka ngomong kalau ada orang jatuh di tengah jalan, guprak, kita mau nolongin, masa kita nanya, bang agamanya apa bang? Kelamaan orang keburu pingsan. Itu namanya kita lagi menjalankan ukhuwah insaniyah. Nggak ngejalanin ukhuwah Islamnya aja. Kalau nggak Islam, abang nggak saya tolongin nih bang. Nah itu enak begitu. Kalau kita balik, kita yang jatuh, orang yang nanya gitu. Abang Islam apa bukan, yang nanya orang Kristen. Mohon maaf, saya Islam. Aduh abang Islam, maaf saya nggak tolongin ya. Nyungsep belum. Tuh hadirin bapak para jamaah, Islam ini indah. Islam adalah rahmatan lil alamin. Kitanya aja yang sempit pandangannya. Maka Rasulullah sampaikan khairun nas anfa'uhum linnas, bukan khairun nas anfa'uhum lil mu'minin faqat. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang mukmin saja, enggak begitu kalimatnya. Anfa'uhum linnas. Rasulullah yang ngajarin. Maka kalau kita mengikuti, beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang dibawa Rasulullah, ikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mantas-mantas dewek, mantas-mantas dewek. Kita lanjutin dikit lagi. Wa tursyida bi lisan khalqallahu ta'ala ila tariqih aidinihil haqqil ladzi salakahu. Tegasnya kepada agama yang hak yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Salakahu telah ditempuh itu jalan oleh Rasulullah SAW. Jadi jalan agama yang benar itu sudah ditempuh Rasulullah wa ashabi dan para sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Hadirin bapak para jamaah, sesungguhnya agama yang diturunkan kepada manusia di alam dunia ini adalah agama tauhid dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman. Maka seharusnya umat manusia yang ada saat ini adalah harusnya beriman kepada Allah, beriman mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sibuk dewek-dewek ngurusin bayar agama kita doangan, bagaimana dengan manusia yang lain yang belum kenal Islam? Kalau kitanya sokanan pada ribut, saling ngomongin, orang tahu akur. Hadirin bapak para jamaah, maka seandainya ada orang yang non muslim bertanya, bisakah saya masuk surganya Allah? Bisa jawabannya. Orang non muslim masuk surganya Allah bisa jawabannya, asal catatannya mengikuti apa yang diucapkan oleh nabinya. Setiap nabi percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW akhir zaman. Setiap nabi. Maka kalau ada orang mengikuti ungkapan rasulnya, nabinya, akan selamat. Muslim berarti muslim. Kalau ada orang percaya kepada Allah dan Rasulullah Muhammad berarti muslim. Hadirin bapak para jamaah, nggak kerasa udah ada yang azan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya, khusus buat al-fakir punya para jamaah. Mudah-mudahan pengajian malam hari jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Ala azini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.